Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya Miaye. Karena lagi senang ngulik sejarah tentang kehidupan etnis Tionghoa di Nusantara, maka video saya kali ini kembali akan cerita tentang sejarah kehidupan etnis Tionghoa di salah satu kota yang ada di Jawa Tengah, yaitu Cilacap. Ada orang Cilacap di sini? Sumber saya ambil dari buku ini. Seperti biasa, disclaimer dulu. Seperti yang saya bilang di awal, ini adalah cerita sejarah. Jadi apa yang saya ceritain ini juga ada sumbernya, ada bukunya yang tadi udah saya pampang di layar video. Jadi nggak asal cuap-cuap dan tidak bertujuan untuk mengenang masa lalu, sentimen masa lalu dari satu etnis ke etnis yang lain atau yang semacam itu ya. Jadi ini murni sebagai pengetahuan kita bersama. Oke, guys. Menurut catatan sejarah, pada tahun 1850 orang-orang Tionghoa di Cilacap mendiami satu perkampungan tersendiri yang pada saat itu jumlahnya hanya mencapai 130 orang. Jadi orang-orang Tionghoa di Cilacap ini sebenarnya berasal dari Kalimantan Barat yang dibuang ke Nusa Kambangan karena mereka melakukan pelanggaran terhadap pemerintahan Hindia Belanda gitu. Jadi mereka menjalani masa hukuman kerja dan setelah selesai mereka diizinkan untuk tinggal dan menetap di Cilacap. Perkampungan awal orang Tionghoa di Cilacap terletak di utara Sentolokawat dekat Muara Kaliasa, di antara kamp militer dan rumah asisten residen. Jadi mereka ditempatkan di sekitar itu supaya lebih mudah untuk dipantau. Mereka juga dipekerjakan dan diberi upah di daerah kawasan pergudangan terbesar yang ada di sana, yaitu gudang kopi dan gudang garam. Sebelum adanya jalur perkeretaapian di Cilacap, daerah Kaliasa merupakan jalur perekonomian yang penting bagi Cilacap dan pedalaman Banyumas. Jadi orang-orang Tionghoa ini memanfaatkan jalur tersebut untuk membawa hasil bumi seperti terasi, ikan asin, garam dan menjualnya ke pedalaman Banyumas. Tahun 1873, pemukiman orang Tionghoa di Cilacap bergeser ke daerah Brukmenceng. Lalu pada tahun 1885 bergeser lagi ke barat mendekati kelenteng Lam Cheng Kiong, dan pada awal tahun 1900-an dibangunlah sebuah pasar yang disebut Pasar Gede. Rupanya pada masa pemerintahan Hindia Belanda itu pemukiman orang Tionghoa di Cilacap tidak hanya di sekitar perkotaan tetapi juga sampai ke daerah-daerah yang sulit dilalui oleh jalur darat seperti Segara Anakan dan Nusa Kambangan. Jadi di sana pemerintah Hindia Belanda memberikan izin kepada masyarakat Tionghoa untuk berdagang kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat kelas menengah dan militer. Pasca kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 28 Juli 1947, Belanda kembali menduduki Cilacap. Pada saat itu, kota sudah dalam keadaan kosong, sudah banyak rumah, bangunan, dan tempat-tempat lain yang dibumi hanguskan. Kalau di buku sih ditulis Komandan Bumi Hangus pada saat itu adalah Kepala Polisi TNI Angkatan Laut Bapak Mukaji. FYI, taktik bumi hangus memang kerap digunakan di dalam peperangan untuk menghalau serangan musuh atau untuk mengusir musuh. Kalau dalam kasus di Indonesia ini, taktik bumi hangus digunakan pasca kemerdekaan Indonesia karena pada masa itu tentara sekutu datang ke Indonesia dan mereka, terutama Belanda, berusaha untuk kembali menjajah negeri ini. Keadaan ini bukan hanya terjadi di daerah perkotaan tetapi juga sampai ke desa-desa. Pada saat itu banyak orang-orang Tionghoa Cilacap yang kemudian memilih mengungsi ke tempat-tempat lain yang lebih aman sampai ke tempat yang terjauh seperti Cirebon. Karena banyaknya rumah dan toko orang-orang Tionghoa yang dibakar dan dijarah, pada akhirnya perkumpulan Tionghoa di Cilacap yang ada pada saat itu mengadakan rapat bersama pada akhir Desember 1947. Dari pertemuan itu didapatlah beberapa himbauan yang intinya membantu orang-orang Tionghoa korban dari bumi hangus dan penjarahan.
Dari sumber lainnya selain buku yang sudah saya sebutkan tadi di awal, saya menemukan lagi sebuah nama bernama Wee Kim Chin. Beliau adalah seorang pengusaha Tionghoa Cilacap yang turut membantu Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan. Jadi setelah proklamasi itu kan Belanda berusaha untuk kembali menduduki Indonesia, dan Jakarta yang pada saat itu sudah ditetapkan sebagai ibu kota Republik Indonesia terus-menerus diteror oleh penjajah. Akhirnya diputuskanlah untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta. Tapi itu bukan sesuatu yang mudah dan bisa begitu saja pindah. Ada banyak hal yang harus dipikirkan dan ikut dibawa serta. Seperti jelas presiden, kabinetnya, keluarganya juga, dan juga yang paling penting adalah dokumen-dokumen penting dan rahasia milik negeri ini. Sementara pada saat itu alat transportasi itu masih sangat sulit, nggak kayak sekarang kan mau pilih transportasi apapun gampang ya, bisa sewa, bisa apa segala macam. Tapi zaman dulu nggak seperti itu, apalagi yang namanya mobil-mobil besar seperti truk atau bus yang bisa mengangkut sesuatu atau orang dalam jumlah banyak. Nah, Wee Kim Chin ini adalah satu dari segelintir orang di negeri ini pada zaman dulu itu yang memiliki kendaraan besar. Akhirnya digunakanlah mobil beliau itu, mobil MTO ya, itu untuk menjalankan misi rahasia dari Majenang ke Jakarta menjemput dokumen-dokumen penting milik negara. Mobil ada, sekarang tantangan lainnya yaitu medan perjalanan yang sangat berat. Jadi mobil milik Wee Kim Chin itu harus melewati medan perbukitan yang berat di selatan Pulau Jawa untuk sampai menuju Yogyakarta. Dan mereka harus berusaha supaya tidak dipergoki oleh tentara Belanda ataupun tentara Nika, karena kalau sampai ketahuan tentara-tentara penjajah itu, habislah mobilnya bisa dibakar dan isinya juga otomatis pasti ikut kebakar juga gitu. Namun keberuntungan akhirnya berpihak pada Wee Kim Chin. Mobil milik Wee Kim Chin akhirnya lolos tiba dengan selamat sampai di ibu kota baru yaitu Yogyakarta. Wee Kim Chin kemudian mendapat penghargaan dari PT Pos karena jasa-jasanya membantu memindahkan dokumen penting dari ibu kota lama, ibu kota Jakarta ke ibu kota baru yaitu Yogyakarta. Sayangnya nama beliau tidak sepopuler para pejuang kemerdekaan lainnya di negeri ini. Etnis Tionghoa yang turut serta membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia ibaratnya adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka ada, jasa-jasa mereka pun nyata, tapi semuanya seperti tenggelam begitu saja, terlupakan atau memang sengaja dilupakan. Baru akhir-akhir ini nama mereka mulai bermunculan satu persatu ke permukaan. Sebuah angin segar sebenarnya, bukan untuk mencari nama besar, tetapi ini sebagai bukti bahwa etnis yang kerap masih dianggap sebagai tamu di tanah airnya sendiri ini pun memiliki jiwa patriotisme dan nasionalisme yang tidak perlu diragukan lagi. Mereka memang Tionghoa, tapi mereka juga adalah Indonesia. Salam.